Bacaan pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 1-14. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu kemah yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya dibalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka, imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur bagimu Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk menjalani satu hari baru yang indah ini. Terima kasih juga Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Dan dengan darahnya sendiri yang oleh Roh yang kudus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan untuk menyucikan kami dari perbuatan kami yang sia-sia supaya kami dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kiranya kami dapat menyadari betapa berharganya kami di hadapan-Mu, sehingga kami juga mampu untuk lebih memperbaiki diri kami untuk menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan bila sering lalai akan hukum-Mu, dan maafkanlah kami atas dosa-dosa kami melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang sering menyakiti hati-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan melalui Yesus Kristus. Kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kami. Amin.